إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Ibu Edu rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita bersama kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah dalam bahasan salat mayit atau salat jenazah yang di sesi sebelumnya sudah kita baca, yaitu sebagian rukun-rukun sholatnya. Disebutkan di sini arkanu sholatil mayyiti sab'atun. Kita tulis ulang. Rukun-rukunnya ada 7. Yang pertama aniyah, yang kedua qiraatul Fatihah, nah, ini sudah kita bahas. Kita sekarang masuk yang kedua, arba'ut takbirat dulu ya. 4 takbir. Empat takbir. Yang ketiga membaca Fatihah. Qiraatu Al-Fatihah. Baik, kemudian masuk yang keempat, al-qiyamu lil qadir. Rukun yang keempat, al-qiyam, berdiri bagi yang mampu, lil qadir. Ya, berdiri bagi yang mampu ini termasuk yaitu rukun sholat jenazah. Jumlahnya ada 7. Kita bisa lihat dalilnya adalah apa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mara bi qabrin qad dufina lailan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati sebuah kubur yang di situ mayat dikuburkan di malam hari. Faqala, beliau mengatakan, mata dufina hadza, kapan dikuburnya ini? Qalu, mereka para sahabat mengatakan, al-barihata, itu semalam. Qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afala adzantumuni, tidakkah kalian memberitahu aku? Maqalu, para sahabat mengatakan, kenapa kemudian tidak memberitahu? Dafannahu, kami mengubur orang ini fi zulmatil lail, di saat malam yang gelap. Fakarina an nuqi dzoka, maka kami tidak suka untuk membangunkan engkau, ya Rasulullah. Faqama fasofafana khalfahu, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bangkit dan membuat sof-sof, kami bersof-sof di belakang beliau, dibuat bersof-sof di belakang beliau. Qala Ibnu Abbas mengatakan, ana fihim, dan aku di antara mereka. Fasholla alaihi, dan beliau mensolati mayit yang dikubur tadi. Hadis riwayat Bukhari. Maka di sini dilihat faqoma, kemudian beliau berdiri.
Demikian pula hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhon lakum qad mata. Sungguhnya salah seorang saudara kalian telah mati. Faqumu fasallu alaihi, maka berdirilah, bangkitlah dan salatilah ia. Maka ini perintah untuk bangkit berdiri. Kemudian faqumna fasofana sofaini. Maka kami berdiri dan beliau membuat dua sof untuk kami. Wa fi riwayatin, di riwayat lain, faqama fa'amana wa shalla alaihi, kemudian beliau bangkit berdiri dalam mengimami kami mensolati mayit tadi. Ini dalil-dalil menunjukkan bahasanya sholat jenazah itu harus berdiri, ya, jika mampu, ya, lil qadir, bagi yang mampu, ya, sehingga jika memang tidak mampu maka tidak mengapa, ya, karena ini, ya, diberi qaid jika mampu, ya. Sehingga seandainya dia mampu berdiri dan tidak berdiri maka tidak sah, karena harus berdiri bagi yang mampu, ya, meskipun dia anak kecil atau perempuan yang sholat bersama para laki-laki, karena ini fardu, ya, ini adalah fardu sebagaimana sholat 5 waktu, meskipun fardu kifayah tapi statusnya fardu, ya, meskipun di bab tayamum disamakan dengan dengan sholat sunnah dalam hal apa, niatnya, ya. Tapi kemudian kita lanjutkan rukun yang kelima, yaitu as-sholatu al-khamisu, as-sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da saniyah, ya, rukun yang kelima. As-sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da saniyah, setelah takbir yang kedua. Ya, di ibarat sebelumnya sudah disebutkan ada membaca Fatihah, ya, yang afdal setelah takbir pertama, meskipun boleh setelah takbir yang berikutnya. Kemudian yang ketiga, kemudian rukun yang kelima, untuk sholawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam harus setelah takbir yang kedua, tidak boleh kemudian setelah takbir yang lain, ya. Ba'da asaniyah. Di Al-Hadi Al-Mardiyah disebutkan, rawa asy-Syafi'i fi musnadi, Asy-Syafi'i meriwayatkan di musnadnya dengan sanad yang sahih dari Abu Umamah bin Sahal radhiyallahu anhu, anau akhbarahu rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasnya mengabarkan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna sunnata fi sholati 'alal janazah an yukabiru al-imam, yang sunnah untuk sholat jenazah adalah imam bertakbir summa yaqra'u bi fatihatil kitab ba'da takbiratil ula siran fi nafsihi, kemudian baca al-fatihah, ya, setelah takbir pertama dengan sir itu dilirihkan, hanya didengar diri sendiri. Summa yusolli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bersolawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, fa yukhlisu addu'a lil janazah fi takbirat wala yaqra'u fi syai'in min huna, summa yusallimu siran fi nafsi. Di situ ada summa yusolli ala nabi, sholawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini harus setelah takbir yang kedua. Ya, ba'da saniyah itu ba'da takbirah asaniyah. Kan inilah apa yang sunahnya demikian. Kemudian di sini disebutkan pula disunahkan sholawat pada alu Nabi. Yusanu, ada tambahan, disunahkan yusanu as-sholatu alal al
Ya, jadi kan dia membaca Allahumma sholli ala Muhammad ya misalnya. Disunahkan bersolat pada keluarga Nabi, alu Nabi. Kemudian wa du'a'u lil mu'minin aqibah. Dan yusanu addu'a lil mu'minin, mendoakan orang-orang beriman setelah sholawat aqibah. Ya, setelah sholawat walhamdu qablaha. Yaitu membaca tahmid apa? Sebelumnya, sebelum sholawat. Kemudian apakah disunahkan menambahkan assalam? Maka dikatakan di sini disunahkan. Ya. Meskipun ada khilafnya, tapi kita tulis yusanu yaitu dom. Dom sholawat domu salam itu menambah salam ya. Ini sholah. Jadi sholawat dan salam. Sholawat dan salam. Menambahkan salam. Nanti ada salamnya. Tapi yang menjadi rukun sholawat saja pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad seperti itu. Atau sholawat Ibrahimiyah, di situ ada sholawat pada keluarga Nabi. Disunahkan sholawat pada keluarga Nabi dan juga doa pada untuk orang beriman, tambahkan salam. Kemudian yang keenam, ya, doa lil mayit ba'da salisah. Rukun yang keenam. Doa ulil mayit ba'da salisah. Yaitu mendoakan untuk kebaikan mayit setelah salisah, setelah takbir yang ketiga. Ya, kalau doa di sini yaitu setelah takbir yang ketiga. Ya, doanya bisa beberapa macam doa ya, doa untuk kebaikan mayit. Jadi sehingga di sini tidak tidak ada batasan khusus doanya apakah harus seperti itu atau seperti ini ya. Jadi doa apa saja yang mudah baginya, intinya untuk kebaikan si mayit ya, tentunya memintakan ampun ya, bukan ampun, memintakan rahmat. Semisal dia membaca Allahumma fir lahu, nah seperti itu ya, yang singkat ini ya, sudah bisa Allahumma gfir lahu itu. Ya Allah ampunilah dia si mayit. Itu sudah cukup. Ya, meskipun nanti ada doa-doa yang lain. Allahumma gfir lahu, atau misalnya Allahumma arhamhu. Ya Allah rahmatilah dia. Atau Allahumma rahamhu. Ya Allah ampunilah dia. Ya, di hadis sebutkan An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza sholaitum 'alal mayyit
fa'ahlisu lahu du'a. Jika kalian mensolati mayit maka ikhlaskanlah untuknya doa. Hadis riwayat Abu Dawud ya. Ya, untuk macam-macam untuk rincian doanya insyaallah akan kita baca di sesi berikutnya. Shallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.